Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu secara virtual pada pertemuan yang ke-10 untuk membahas ilmu nahwu, pelajaran tentang nahwu melalui matan Al-Ajurumiyah karya Syekh Muhammad bin Daud As-Sunhaji rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu beliau dan memberikan manfaat dengan ilmunya bagi beliau khususnya dan juga bagi kita semua para penuntut ilmu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang nawasibul fi'lil mudhari, yaitu apa saja yang bisa menjadikan sebuah fi'il mudhari itu mansub atau beri'rab nasab. Dan kemarin kita sudah membahas ada 4, yaitu an, lan, idzan, dan kai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 sisanya. Baiklah, yang pertama lamu kai. Lamu kai adalah lam, huruf lam ya, li, yang artinya sama dengan kai. Kai kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya kai di sana artinya adalah untuk ta'lil atau untuk menjelaskan sebuah alasan. Lamu kai atau kita sebut juga lamu ta'lil itu artinya untuk, agar, atau supaya. Jadi artinya sama dengan kai. Nah, contohnya yajlisul waladu liyastariha. Yajlisu duduk, al waladu seorang anak ya. Yajlisul waladu, anak itu duduk, liyastariha, untuk beristirahat. Kita perhatikan di sini fi'il mudhari ini mansub ya. I'rabnya nasab. Salah satu ciri dari i'rab nasab atau salah satu tanda dari i'rab nasab adalah fathah di akhir. Liyastariha. Karena sebelumnya ada lamut ta'lil, lam ini ya yang menjelaskan illah ya, atau untuk ta'lil yang artinya untuk, agar, atau supaya. Inilah yang pertama, yaitu lamut ta'lil atau lamu kai. Kemudian lamul juhud. Lamul juhud ini sama, ini lam juga, li seperti ini ya, huruf lam yang untuk juhud. Juhud ini artinya penyangkalan. Lam yang artinya sebuah penyangkalan. Nah, lamul juhud ini harus didahului dengan makana atau lam yakun. Makana ini bentuk madinya, lam yakun bentuk mudhari'nya. Makana dan lam yakun ini artinya tidaklah. Baiklah, contohnya makana as-sadiqu liyakhuna sadiqahu. Makana tidaklah as-sadiqu teman itu liyakhuna untuk mengkhianati sadiqahu temannya. Makana as-sadiqu liyakhuna sadiqahu. Tidaklah sahabat itu mengkhianati temannya. Kita perhatikan di sini fi'il mudhari liyakhuna. Yakhuna di sini mansub, i'rabnya nasab, harokat huruf terakhirnya fathah. Dia mansub karena sebelumnya ada li atau di sini lamul juhud, lam yang untuk menjelaskan penyangkalan. Tentu sebuah penyangkalan ini atau lamul juhud ini harus didahului sebelumnya makana kalau bentuk madinya. Nah, kalau bentuk mudhari'nya lam yakun. Contohnya di sini lam yakun asyurtiyu liyasriqa. Tidaklah asyurtiyu polisi itu liyasriqa mencuri. Yasriqa di sini juga mansub ya. Tandanya ada fathah di akhir. Kemudian penyebab dia mansub adalah ini ya, lamul juhud. Lam untuk penyangkalan yang memang harus didahului dengan makana atau lam yakun di sini dalam bentuk mudhari'nya. Kemudian yang ketujuh itu hatta. Hatta di sini artinya sampai atau hingga. Contohnya la ta'kul hatta tajua. La ta'kul, janganlah kamu makan hatta sampai tajua, kamu lapar. Di sini fi'il mudhari mansub ya, i'rabnya nasab, harokat tandanya ada fathah di akhir. Kemudian yang penyebabnya ini hatta. Kemudian yang ke-8
al-jawabu bil fa. Maksud al-jawabu bil fa di sini adalah kalimat setelah fa merupakan jawaban dari kalimat sebelumnya. Jadi kalau al-jawab ini berarti ada dua kalimat yang bergandengan ya. Ada kalimat sebelum fa dan ada kalimat setelah fa. Nah, kalimat setelah fa merupakan jawaban dari kalimat sebelum fa. Nah, fa di sini ini berarti karena itu atau maka nanti. Nah, jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, fa nanti di dalam sebuah kalimat ini artinya karena itu atau maka nanti. Nah, fa seperti ini biasa kita kenal dengan istilah fa as-sababiyah. Kenapa disebut fa as-sababiyah? Karena kalimat sebelum fa merupakan sebab terjadinya kalimat setelah fa. Nah, supaya lebih paham, kita lihat saja langsung contohnya ya. Lam yusi fayub godo. Lam yusi, dia lam yusi tidak berbuat jahat. Yusi ini berbuat jahat ya. Fayub godo, maka karena itu yub godo, dia tidak dibenci. Nah, kita perhatikan di sini fayub godo. Yub godo atau dibenci ini merupakan musabab atau akibat daripada yusi atau berbuat jahat. Nah, berbuat jahat ini sabab dari yub godo, dibenci. Nah, maka fa di sini kita sebut fa tadi as-sababiyah. Karena apa? Karena keterangan sebelum fa merupakan sebab terjadinya keterangan setelah atau kalimat setelah fa. Lam yusi, dia tidak berbuat jahat. Fayub godo, maka karena itu dia tidak dibenci. Untuk kalimat negatif ya, seperti sini ada lam ya, nafi ya, dia negatif. Jika sababnya negatif, maka otomatis musababnya atau akibatnya juga kita terjemahkan negatif. Jadi walaupun di sini tidak ada lam, tetap kita terjemahkan tidak ya. Lam yusi, dia tidak berbuat jahat. Fayub godo, maka dia tidak dibenci. Supaya lebih paham lagi kita kasih contoh lain. Isna'il ma'rufa fatanala syukra. Isna'il ma'rufa, isna, buatlah, al ma'rufa, kebaikan. Isna'il ma'rufa, berbuatlah baik. Fatanala syukra, maka kamu akan mendapatkan asyukra, terima kasih. Nah, kita perhatikan di sini fi'il mudhari tanala, dia mansub ya. I'rabnya nasab, tandanya fathah di akhir karena dia dimasuki oleh fa as-sababiyah. Kenapa disebut fa as-sababiyah? Karena ini kalimat sebelum fa ini isna'il ma'rufa, yaitu berbuat baik, merupakan sebab dari tanala syukra, mendapatkan terima kasih. Seperti ini ya. Jadi berbuat baik merupakan sebab nanti akan mendapatkan terima kasih. Maka fa di sini kita sebut fa as-sababiyah. Kemudian yang ke-9 al-jawabu bil wa, yaitu jawaban dengan waw. Sama seperti tadi ya, berarti kalimat, ada dua kalimat nih. Kalimat setelah waw ini merupakan jawaban dari kalimat sebelumnya. Nah, waw di sini artinya dan. Kalau fa ini bisa kita terjemahkan biasanya maka ya. Kalau waw di sini wa ya, kita terjemahkan dan atau bersamaan dengan itu atau dan lain-lain ya, nanti yang semakna dengan itu. Yang penting waw di sini menjelaskan bahwa kalimat sebelum wa dan kalimat setelah wa ini terjadi bersamaan gitu ya. Jadi nanti kalau terjemahan dari kalimatnya bisa dan, bisa bersamaan dengan itu ataupun nanti yang semakna. Yang penting tadi waw di sini menjelaskan kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya ini terjadi bersamaan. Maka dari itu wa di sini bisa juga kita sebut wawul ma'iyah. Ma'iyah ini berasal dari kata ma'a, artinya bersama ya. Nah, supaya lebih jelas lagi kita lihat contohnya saja langsung. Lam taf'alil khaira wa tandama. Lam taf'alil khaira, kamu belum atau tidak ya. Lam ini kan tidak atau belum ya. Lam taf'alil khaira, kamu tidak berbuat baik. Wa tandama, dan kamu tidak menyesal.
Nah, taf'alil khaira dan tandama ini terjadi bersamaan. Seperti itu ya. Jadi dia itu tidak berbuat baik, tapi di sisi lain juga dia tidak menyesal. Ini ya. Jadi tandama di sini mansub, tanda nasabnya apa? Fathah. Sebabnya ya dimasuki oleh wawul ma'iyah. Kemudian contoh lain, la ta'mur bisidqi wa takdziba. Janganlah kamu, ta'mur itu menyuruh, bisidqi untuk berbuat jujur, wa takdziba, dan sedangkan di sini kita terjemahkan sedangkan ya. Dan sedangkan takdziba, kamu sendiri berdusta. Jadi antara ta'mur bisidqi ini ya, kamu menyuruh kepada kebaikan, dan takdziba, dan kamu berdusta, itu terjadi secara bersamaan. Maka disebut wawul ma'iyah. Berasal dari kata ma'a, artinya bersama, gitu ya. Jadi janganlah kamu menyuruh untuk berlaku jujur, tapi di saat yang bersamaan kamu juga berdusta. La ta'mur bisidqi wa takdziba. Janganlah kamu menyuruh berlaku jujur sedangkan kamu sendiri berdusta. Jadi terjemahnya bebas. Bisa saja kita terjemahkan la ta'mur bisidqi wa takdziba. Jangan kamu menyuruh berlaku jujur, wa takdziba, dan kamu sendiri berdusta. Boleh. Yang penting tidak keluar dari konteks ya. Konteks di mana kalimat sebelum wa dan kalimat setelah wa ini terjadi bersamaan. Ini dia fa sababiyah dan wawul ma'iyah. Dan yang terakhir adalah al-jawabu bi au. Jawaban dengan au, yaitu artinya tadi ada dua kalimat ya. Kalimat setelah au ini merupakan jawaban dari kalimat sebelum au. Au di sini tapi nggak semua au. Au yang artinya sehingga atau sampai atau kecuali. Kalau di bahasa Arab artinya ila atau illa. Sehingga atau sampai atau illa kecuali. Contohnya, istami' nushat tabibi au yatimma shifauka. Istami', dengarlah, nushat tabibi, nasihat dokter, au yatimma, sampai sempurna, shifauka, kesehatanmu. Artinya sampai benar-benar sehat. Nah, yatimma fi'il mudhari mansub ya, i'rabnya nasab, tandanya fathah, disebabkan apa? Dimasuki oleh au yang artinya ila, sampai ya. Contoh lain, tahabbab ila ikhwanika au tanala ridhahum. Tahabbab artinya tunjukkanlah kasih sayang ila ikhwanika kepada saudaramu, au sehingga tanala kamu mendapatkan ridhahum, ridho mereka. Nah, di sini fi'il mudhari mansub ya, tanala nih. I'rabnya nasab, tandanya fathah di akhir. Penyebab nasabnya adalah dimasuki au di sini yang artinya ila atau sehingga atau sampai ya. Gitu. Kemudian contoh lain ya, yang ila yang kecuali ini belum ada. Yu'aqabul musi'u au ya'tadzira. Yu'aqabu, dihukum al-musi'u, orang yang berbuat jahat ya, atau orang jahat. Yu'aqabul musi'u, orang yang berbuat jahat itu dihukum. Au, kecuali ya'tadzira, dia mengemukakan alasan. Ya'tadzir artinya beralasan atau mengemukakan alasan. Nah, ya'tadzira ini adalah fi'il mudhari mansub ya. I'rabnya nasab, tandanya fathah di akhir. Kenapa mansub? Karena dimasuki oleh au yang artinya illa, kecuali. Nah, inilah 10 nawasibul fi'il mudhari atau yang dapat menasabkan atau menjadikan sebuah fi'il mudhari itu mansub atau beri'rab nasab. Nah, sebenarnya di antara 10 nawasibul fi'il mudhari ini ada perbedaan. Jadi bisa kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama yang 4 ini ya, an, lan, idzan, kai. An, lan, idzan, kai ini dia menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya. Artinya ya memang an, lan, idzan, kai ini sendiri yang membuat sebuah fi'il mudhari beri'rab nasab atau mansub. Sedangkan sisanya lamukai, lamul juhud, hatta, al-jawab bil fa atau fa sababiyah ya, al-jawab bil waw atau wawul ma'iyah, kemudian au,
ini dia tidak menasobkan fi'il mudhari dengan sendirinya. Terus bagaimana? Tetapi ada an, huruf an ini ya, yang tersembunyi setelahnya, yang menasobkan fi'il mudhari. Jadi setelah lamukai atau lamu ta'lil, setelah lamul juhud, setelah hatta, setelah fa as-sababiyah, setelah wawul ma'iyah, dan setelah au, itu sebenarnya ada an. Hanya saja an tersebut tersembunyi. Jadi yang menasobkan fi'il mudhari bukan keenam huruf ini ya, tetapi an setelahnya yang tersembunyi. Nah, an yang tersembunyi ini istilahnya adalah an mudmaroh atau an yang tersembunyi. Mudmaroh artinya tersembunyi. Nah, biasanya di beberapa kitab nahwu dijelaskan ada bab nasbul fi'lil mudhari bi an mudmarotan. Nah, hukum an mudmaroh ini ada yang jaiz atau jawaz ya, boleh, artinya boleh disembunyikan dan boleh ditampilkan huruf an-nya. Ada yang wujub, wajib ya. Jadi an-nya ini harus mudmaroh, harus tersembunyi. Nah, langsung saja ya kita bahas. Nasbul fi'lil mudhari bi an mudmarotan. Nasabnya sebuah fi'il mudhari dengan an, huruf an tadi ya, mudmarotan secara tersembunyi an-nya, ba'da setelah pertama lamu ta'lil, setelah lam ta'lil. Contohnya, yajlisul waladu liyastariha. Anak itu duduk liyastariha untuk beristirahat. Yastariha di sini dia mansub ya. Artinya i'rabnya nasab. Tandanya fathah di akhir. Kemudian dia itu mansub dengan apa? Apakah dengan lam atau dengan sesuatu yang lain? Nah, ini sudah kita bahas tadi. Yastariha ini dia mansub dengan an, karena an. Bukan karena lamu ta'lil ini. Pada hakikatnya ya. Maka kita lihat di sini al-jumlah asliyah, kalimat asalnya apa? Yajlisul waladu li'an yastariha. Anak itu duduk li'an yastariha, untuk beristirahat. Jadi ada huruf an yang tersembunyi setelah lam ini ya, yang membuat sebuah fi'il mudhari mansub. Sekarang hukum idmarnya atau hukum disembunyikannya huruf an ini. Ini hukumnya apa? Jawaz. Artinya boleh. Artinya boleh disembunyikan, liyastariha, an-nya tidak ditampilkan, boleh juga ditampilkan. Contohnya li'an yastariha. Jadi kalau setelah lamu ta'lil, ini hukum idmarnya, hukum disembunyikannya huruf an ini jawaz atau boleh. Boleh kita sebut liyastariha, boleh juga li'an yastariha. Boleh ditampilkan, boleh disembunyikan. Kemudian yang kedua, an mudmarohnya ini ba'da lamil juhud, setelah lam juhud. Contohnya yang tadi ya, lam yakun asyurtiyu liyasriqo. Tidaklah seorang polisi itu liyasriqo, mencuri. Nah, yasriqo dia fi'il mudhari mansub. Mansubnya bukan karena lamul juhud ini, bukan karena li, tapi karena apa? Karena an yang tersembunyi. Jadi kalimat aslinya lam yakun asyurtiyu li'an yasriqo. Jadi ada huruf an yang tersembunyi setelah lamul juhud yang membuat sebuah fi'il mudhari setelahnya mansub. Nah, hukum disembunyikannya an di sini setelah lamul juhud adalah wujub, artinya wajib, wajib disembunyikan. Artinya kita tidak boleh menampakkan an setelah lamul juhud. Jadi kita tidak boleh bilang lam yakun asyurtiyu li an yasriqo. Ini tidak boleh. Tapi wajib disembunyikan menjadi lam yakun asyurtiyu liyasriqo. Kemudian yang ketiga setelah hatta. Contohnya la ta'kul hatta tajua. Jangan kamu makan hatta tajua, sehingga kamu lapar. Tajua dia adalah fi'il mudhari mansub ya, i'rabnya nasab, tandanya fathah di akhir. Kenapa dia mansub? Bukan karena hatta, tapi karena ada an yang tersembunyi setelah hatta. Kalimat aslinya la ta'kul hatta an tajua. Janganlah kamu makan hatta an, sampai kamu tajua, kamu lapar. Jadi dia mansub karena an, bukan karena hatta. Cuma an-nya tersembunyi kalau setelah hatta. Nah, hukum disembunyikannya huruf an ini setelah hatta adalah wujub atau wajib ya.
artinya tidak boleh ditampakkan. Tidak boleh kita bilang la ta'kul hatta tajua. La ta'kul hatta an tajua. Itu tidak boleh. Tapi yang boleh la ta'kul hatta tajua. Jadi annya wajib disembunyikan. Kemudian setelah fa as-sababiyah. Contohnya lam yusi fayubghadha. Dia tidak berbuat jahat, fayubghadha, maka dia tidak dibenci. Nah, yubghadha di sini fi'il mudhari mansub. Kenapa mansub? Karena ada an, ya, yang tersembunyi setelah fa. Kalimat aslinya lam yusi fa'an yubghadha. Nah, hukum disembunyikannya an setelah fa sababiyah di sini wajib ya. Artinya kita tidak boleh menampakkan an setelah fa as-sababiyah. Ini tidak boleh. Tidak boleh kita sebut lam yusi fa'an yubghadha, tapi wajib disembunyikan lam yusi fayubghadha. Kemudian setelah wawul ma'iyah, contohnya lam taf'alil khaira wa tandama. Tandama dia fi'il mudhari mansub ya. Mansubnya karena an yang tersembunyi setelah wa. Kalimat aslinya lam taf'alil khaira wa an tandama. Nah, hukum disembunyikannya an setelah wawul ma'iyah di sini adalah wajib ya. Artinya tidak boleh menampakkan an setelah wawul ma'iyah. Tidak boleh kita sebut lam taf'alil khaira wa an tandama. Ini tidak boleh. Tapi harus disembunyikan lam taf'alil khaira wa tandama. Kemudian terakhir yaitu setelah au bimakna ila au illa, yang artinya ila ya, sampai, hingga, au illa atau kecuali. Contohnya yu'aqabul musii'u au ya'tadzira. Seorang yang berbuat jahat itu yu'aqabu dihukum, au ya'tadzira, kecuali dia mengemukakan sebuah alasan. Ya'tadzir dia fi'il mudhari mansub, mansubnya karena an yang tersembunyi setelah au, yang artinya di sini kecuali ya. Kalimat aslinya yu'aqabul musii'u au an ya'tadzira. Jadi ada huruf an yang membuat sebuah fi'il mudhari ya'tadzir ini mansub ya, datang setelah au, yang artinya di sini illa. Kalau di sini ya, contohnya ini artinya illa, kecuali. Nah, hukum disembunyikannya huruf an setelah au yang artinya ila atau illa ini adalah wajib. Artinya tidak boleh ditampakkan huruf an-nya. Tidak boleh yu'aqabul musii'u au an ya'tadzira. Ini tidak boleh, tapi harus disembunyikan. Yu'aqabul musii'u au ya'tadzira. Inilah tentang sebuah fi'il mudhari yang mansub karena an mudmarah atau an yang tersembunyi setelah lamut ta'lil, lamul juhud, hatta fa sababiyah, wawul ma'iyah dan au. Jadi ada hukumnya, semuanya wajib disembunyikan huruf an-nya ya, kecuali lamut ta'lil. Ini baru boleh ditampakkan dan juga boleh disembunyikan. Mungkin itu saja pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat difahami. Jika ada sesuatu yang belum difahami, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar, atau jika ada pembahasan atau penjelasan saya yang kurang tepat atau salah, silahkan boleh langsung dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.